Waktu pun terus berlalu, dan hari ini Aditya memasuki usia 8 bulan, bertepatan dengan 4 bulan pernikahan orang tuanya. Tiara sangat bahagia melihat perkembangan sang buah hati tercinta. Aditya sudah bisa duduk sendiri dan mengerti memanggil orang tuanya. Giginya juga sudah tumbuh 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Tiara merasa menjadi ibu paling beruntung melihat putranya tumbuh dengan sehat. Akan tetapi, ia sedikit sedih karena Aditya tidak membutuhkan ASI lagi. Anak itu lebih memilih mengonsumsi susu formula. Kejadian itu berawal saat berusia 7 bulan karena mengalami sariawan. Sejak saat itu, Aditya terus menolak ASI ibunya. Akhirnya, Tiara pun memilih memberikan susu formula untuk asupan gizi putranya. Ternyata, usaha itu berhasil. Giginya lucu ya sayang, bikin gemas. Arya memperhatikan gigi Aditya. Saat ini, mereka sedang berkumpul di ruang keluarga sambil bermain dengan Aditya. Iya mas, Tiara memberikan jawaban dengan pelan. Kamu kenapa sayang? Kok kamu kelihatan pucat? Arya menyadari perubahan wajah Tiara. Gak tahu mas, tiba-tiba pusing nih. Tiara memegang kepalanya. Tiba-tiba Tiara mual. Ia pun segera beranjak menuju kamar mandi. Arya heran melihat istrinya itu. Ia pun tidak tinggal diam. Ia segera menghampirinya. Kamu kenapa sayang? Arya mengusap-usap punggung Tiara. Aku mual banget mas. Udah coba muntah, tapi gak ada yang keluar. Hanya air liur saja. Tiara bingung dengan keadaannya. Tiara kenapa ya Pi? Bu Widi juga heran melihat menantunya yang tiba-tiba mual. Mungkin kecapean jaga Adit. Adit sekarang makin gede, pasti semakin aktif. Pak Wawan mencoba menebak keadaan Tiara. Iya Pi, bisa jadi. Bu Widi pun setuju dengan tebakan suaminya. Akan tetapi, Bu Widi tetap heran dengan apa yang terjadi terhadap Tiara. Ia pun menghampirinya yang kini berada di kamar mandi. Ia sangat khawatir dengan mual yang Tiara rasakan. Kamu kenapa sayang? Tanya Bu Widi kepada Tiara. Nggak tahu nih Mi. Tia mual banget. Tapi sepertinya Tia pernah mengalami hal ini. Tiara tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kapan sayang? Tanya Arya heran. Aku udah ingat mas. Aku pernah seperti ini saat hamil Adit. Itu artinya aku sekarang hamil mas. Tiara bahagia menebak apa yang terjadi terhadap dirinya. Yang benar sayang. Arya juga bersemangat sambil memegang kedua lengan Tiara. Mami turut bahagia sayang. Oh ya, coba kamu ingat-ingat. Udah berapa bulan gak kedatangan tamu bulanan? Bu Widi meminta Tiara untuk menggali ingatannya. Sepertinya 3 bulan Mi. Tiara yakin memberikan jawaban kepada ibu mertuanya. Arya dengan spontan langsung mendekap tubuh Tiara. Adit akan segera punya adik sayang. Ia mencium Tiara bertubi-tubi. Ia tidak ingat kalau ibunya sedang bersama mereka. Bu Widi pun berdeham. Tiara langsung menyadari dehaman ibu mertuanya. Mas, gak enak sama Mami. Maaf sayang. Arya pun menghentikan aksinya. Arya segera memapah Tiara beranjak dari kamar mandi menuju ruang tidur. Sementara Bu Widi kembali ke ruang keluarga, menghampiri suami, anak, dan anak Tiara. Ia menunjukkan wajah semeringah. Mami kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Pak Wawan. Ia heran melihat sikap istrinya itu. Mami bahagia Pi. Bu Widi tetap dengan senyumannya. Bahagia kenapa? Pak Wawan pun penasaran. Begitu juga dengan Radit yang memperhatikan ibunya. Sepertinya Tiara hamil Pi. Sebentar lagi Adit punya adik. Bu Widi yakin dengan apa yang ia pikirkan. Yang benar Mi, Radit juga bahagia. Iya nak, doain aja semoga ini pertanda baik. Keponakan aku bertambah lagi dong. Aku suka. Radit langsung mencubit pelan pipi Aditya. Keluarga tersebut sangat bahagia dan berharap apa yang mereka pikirkan akan menjadi kenyataan. Pak Wawan dan Bu Widi telah menantikan hari di mana Arya akan segera memiliki anak kandung. Sementara itu, Siska yang sudah 3 bulan menyandang status sebagai istri juga sangat bahagia. Dokter mengatakan
kalau ia sedang mengandung yang usianya memasuki 6 minggu. Ia sangat bersyukur dengan anugerah yang ia peroleh. Ayah dan ibu mertuanya menyambut dirinya di rumah setelah melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Bu Sandra langsung memeluknya. "Terima kasih sayang, kamu benar-benar mantu idaman. Baru menikah dalam hitungan bulan, sekarang sudah memberikan hasil. Bayu sangat beruntung memiliki istri seperti dirimu." Bu Sandra sangat bahagia mengetahui kehamilan menantunya. Mereka pun melepas pelukan. Siska menuju kamar mandi karena ingin membuang air kecil. Saat wanita itu telah berlalu, Bu Sandra setengah berbisik kepada Bayu dengan senyuman yang sulit dimengerti. Untung dia bukan Tiara, gak mampu memberikan keturunan. Bu Sandra semangat melontarkan kalimat itu. "Udah Mi, yang berlalu biarlah berlalu. Tiara hanya masa laluku, karena masa depanku bersama Siska." Bayu memberikan jawaban dengan yakin kepada ibunya. "Mas Bayu, Mami, tolong aku." Tiba-tiba terdengar teriakan Siska dari kamar mandi. Bu Sandra dan Bayu segera berlari menghampiri Siska. Ternyata pintu dikunci dari dalam. Bayu pun berusaha mendobrak dengan kekuatan penuh. Setelah berhasil terbuka, ibu dan anak itu sangat terkejut melihat keadaan Siska. Sore ini, Arya membawa Tiara ke rumah sakit. Ia ingin memeriksa keadaannya. Ia berharap agar apa yang dipikirkan oleh keluarganya akan menjadi kenyataan. Ia tidak sabar ingin memiliki anak kandung dari perempuan yang ia cintai. Ia tidak bermaksud untuk membedakan Aditya dan anak kandungnya kelak. Namun, ia juga ingin memiliki keturunan yang menjadi penerus keluarga. Kedua orang tuanya telah menantikan cucu darinya. Dokter pun mulai memeriksa keadaan Tiara. Setelah selesai, ia menjelaskan hasilnya kepada pasangan suami istri tersebut. Apa yang diharapkan kini menjadi kenyataan. Tiara dinyatakan hamil 8 minggu. Arya sangat bahagia. Ia langsung menggenggam jemari Tiara. Dokter tersenyum melihat reaksi itu. Ia menebak kalau kehamilan Tiara merupakan anak pertama bagi laki-laki tersebut. "Selamat ya. Jangan terlalu banyak gerak, karena ini masih hamil muda." Dokter memberikan penjelasan. "Baik dok." Arya dan Tiara secara bersamaan membalas ucapan dokter tersebut. Setelah semuanya selesai, Arya dan Tiara segera meninggalkan rumah sakit, lalu kembali pulang. Bu Widi telah menyambut kehadiran anak dan menantunya. Ia menunggu di ruang keluarga sambil memangku Aditya. "Gimana hasilnya sayang?" tanya Bu Widi kepada Tiara setelah duduk di sofa. "Tiara hamil Mi." Arya yang memberikan jawaban kepada ibunya dengan mengembangkan senyuman. "Mami bahagia banget. Akhirnya rumah ini semakin ramai. Adit akan punya adik." Bu Widi langsung bersemangat dengan wajah berseri-seri. Arya juga merasa bangga melihat kebahagiaan terpancar di wajah ibunya. Ia sangat bahagia karena dapat mewujudkan harapan wanita yang telah melahirkan dirinya. Kebahagiaan yang keluarga Arya rasakan kini juga menghampiri Dani. Laki-laki itu hari ini resmi menyandang status sebagai suami. Ia menikahi karyawati di kantornya yang bernama Citra. Akhirnya, Dani dapat merupakan wanita yang telah melahirkan Keisha. Semua itu ia buktikan dengan menikahi Citra. Ia yakin menjadikan Citra sebagai istri karena perempuan itu tidak hanya mencintai dirinya, tetapi juga Keisha. "Terima kasih karena kamu bersedia menerima anakku." Ucapan itu pun terlontar dari mulut Dani kepada Citra dalam kamar pengantin mereka. "Kamu gak perlu berterima kasih mas, karena anakmu juga anakku." Citra selalu yakin untuk menganggap Keisha sebagai putrinya. Ternyata Lisa tidak menyukai pernikahan Dani dengan Citra. Ia tidak terima karena ayah dari anaknya itu lebih memilih perempuan lain daripada dirinya. Hatinya sangat hancur karena merasa telah kehilangan Dani. Lisa kini sangat menyesal karena dulu telah meninggalkan Dani demi Bayu. Karena kenyataannya Bayu pun mencampakkan dirinya. Ia tetap tidak terima dengan keputusan Dani yang telah menikahi perempuan lain. Saat ini ia berpikir untuk menghancurkan kehidupan dua pria yang pernah hadir dalam hidupnya, Bayu dan Dani. Ia ingin mencari cara agar rumah tangga keduanya tidak bahagia. Kesedihan yang ia rasakan
kini juga menyelimuti hati Bayu dan keluarganya. Calon anak yang diharapkan tidak dapat bertahan hingga melihat dunia. Siska mengalami keguguran saat membuang air kecil di kamar mandi. Wanita itu terpeleset lalu terjatuh. Janin yang baru berusia 6 minggu kini sudah tidak berada di rahimnya. Ia sangat sedih karena kesempatan untuk segera memiliki momongan telah kandas. Ia berharap agar segera mendapatkan penggantinya. Maafin aku, Mas. Aku gak berhasil menjaga calon anak kita. Siska menitikkan air mata di samping Bayu. Bayu pun menggenggam jemari wanita itu untuk menenangkannya. Kenapa kamu minta maaf, sayang? Kamu gak bersalah. Mungkin belum rezeki kita. Semoga secepatnya kita mendapatkan gantinya. Kini, Bayu kembali mengingat apa yang Bu Sandra katakan kemarin tentang Tiara. Ia merasa kalau apa yang terjadi terhadap Siska ada kaitannya dengan tuduhan ibunya itu kepada Tiara. Apakah Siska akan segera kembali hamil?